jajanan, atau makanan yang dijual matang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Rasanya yang lezat, mudah ditemukan di mana-mana, serta harga yang terjangkau membuat jajanan digemari berbagai kalangan, termasuk lansia. Kenikmatan jajanan memang sulit ditolak, apalagi jika sudah hobi memakannya sejak muda. Namun, di balik kelezatan berbagai jenis jajanan tersebut, tersimpan potensi bahaya kesehatan. Orang lanjut usia yang sistem tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, memang tidak boleh jajan sembarangan. Bagi para lansia, menjaga kesehatan memang harus menjadi prioritas utama. Lansia sebaiknya menghindari konsumsi jajanan, terutama jajanan yang tinggi gula, garam, lemak, makanan mentah, atau setengah matang. Juga makanan pedas dan asam, karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan risiko infeksi. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Jajanan tidak hanya berarti jajan pasar atau kue saja. Aneka makanan yang bisa dibeli dengan mudah di pinggir jalan atau tempat makan termasuk dalam golongan jajanan juga. Berdasarkan bahayanya bagi kesehatan, inilah 5 jajanan enak tapi terlarang bagi lansia. Pertama, martabak manis. Martabak manis adalah salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia. Rasanya yang manis, gurih, dan teksturnya yang lembut menjadikannya pilihan sebagai camilan atau teman minum teh. Namun, di balik kenikmatannya, martabak manis menyimpan sejumlah risiko kesehatan, terutama bagi lansia. Martabak manis biasanya dibuat dari adonan tepung terigu, gula, susu kental manis, margarin, serta isian seperti coklat, keju, kacang, atau meses. Kombinasi bahan-bahan ini membuat martabak manis mengandung kadar gula tinggi dari adonan, topping, dan susu kental manis. Banyak lemak jenuh dan trans dari margarin dan bahan tambahan lainnya. Satu potong martabak bisa mengandung 200 hingga 400 kalori, tergantung topping dan ukuran. Mengapa martabak manis berbahaya bagi lansia? Pertama, meningkatkan risiko diabetes. Martabak manis mengandung gula dalam jumlah besar. Lansia, terutama yang memiliki risiko atau riwayat diabetes, sangat rentan mengalami lonjakan gula darah setelah mengonsumsi makanan seperti ini. Kenaikan kadar gula darah secara mendadak bisa memicu komplikasi, mulai dari gangguan penglihatan hingga kerusakan organ dalam. Kedua, memperparah kolesterol dan penyakit jantung. Penggunaan margarin, keju, dan susu kental manis membuat martabak manis tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Jika dikonsumsi berlebihan, makanan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, memperparah tekanan darah tinggi, serta meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke yang menjadi penyebab kematian utama pada lansia. Ketiga, menyebabkan kegemukan dan gangguan pencernaan. Kalori yang tinggi dalam martabak manis mudah menumpuk menjadi lemak tubuh. Apalagi jika lansia tidak lagi aktif bergerak. Kelebihan berat badan bisa menambah beban kerja jantung, memperburuk radang sendi, serta menekan fungsi organ lainnya. Selain itu, lemak dan gula yang tinggi bisa membuat pencernaan menjadi lebih lambat dan tidak nyaman bagi lansia. Keempat, mengandung bahan tambahan berlebihan. Kini martabak manis makin banyak variasi toppingnya. Beberapa penjual martabak mungkin menggunakan pewarna makanan, pemanis buatan, atau pengawet agar lebih menarik dan tahan lama. Zat-zat ini bisa memperberat kerja ginjal dan hati, serta berisiko memicu reaksi alergi atau gangguan pencernaan bagi lansia. Kedua, sate kambing. Salah satu makanan favorit di Indonesia
adalah sate kambing. Aroma daging kambing yang dibakar dipadu dengan bumbu kecap dan potongan cabai membuat hidangan ini sangat menggugah selera. Namun, di balik kelezatannya, sate kambing menyimpan sejumlah potensi bahaya bagi lansia. Coba kita lihat kandungan yang terdapat dalam daging kambing. Daging kambing memang mengandung protein yang tinggi dan zat besi yang baik untuk tubuh. Namun, dalam satu porsi sate kambing, terkandung pula lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Ada pula purin senyawa yang bisa meningkatkan kadar asam urat, kalori yang cukup tinggi. Apalagi jika makan sate kambing ditambah kecap manis dan nasi. Dampak buruk sate kambing bagi lansia. Pertama, memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Daging kambing dikenal memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang cukup tinggi. Konsumsi dalam jumlah berlebih dapat menyumbat pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memperparah kondisi hipertensi yang umum diderita lansia. Terlebih lagi, bumbu sate yang pedas dan manis menambah asupan sodium dan gula yang tidak dibutuhkan tubuh lansia. Kedua, memperburuk kadar kolesterol. Kolesterol jahat LDL yang tinggi dalam daging kambing dapat menumpuk di arteri dan memicu berbagai masalah jantung. Lansia dengan kadar kolesterol tinggi sangat berisiko mengalami penyakit jantung koroner atau stroke jika terlalu sering mengonsumsi sate kambing. Ketiga, meningkatkan risiko asam urat. Daging kambing mengandung purin tinggi. Saat purin dipecah oleh tubuh, akan terbentuk asam urat. Bagi lansia yang rentan dengan gangguan sendi atau memiliki riwayat asam urat tinggi, konsumsi sate kambing bisa memicu serangan nyeri sendi atau arthritis gout, kaki bengkak, sampai sulit berjalan. Keempat, gangguan pencernaan. Sistem pencernaan lansia cenderung lebih lambat dan sensitif. Daging kambing yang bersifat alot dan berlemak bisa memperberat kerja lambung, memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, mulas, atau bahkan sembelit. Potongan cabai rawit dan bawang merah mentah yang ada di bumbu kecap pun bisa jadi masalah. Kadang lansia bisa diare setelah makan sate kambing. Kelima, bahaya senyawa karsinogenik. Proses pembakaran pada sate, terutama jika sampai hangus, dapat menghasilkan senyawa karsinogenik seperti heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbons. Senyawa ini diketahui berpotensi memicu kanker. Ketiga, gorengan pinggir jalan. Gorengan adalah jajanan yang sangat populer di Indonesia. Harganya murah, mudah didapat, dan rasanya gurih. Tak heran banyak orang menyukainya, termasuk lansia. Ada tempe goreng, tahu isi, bakwan, pisang goreng, sampai cireng dan pastel. Semua menggoda selera, tapi sayangnya, di balik kelezatan tersebut, gorengan, apalagi yang dijual di pinggir jalan, menyimpan sejumlah bahaya serius bagi lansia. Apa saja bahaya gorengan pinggir jalan bagi lansia? Pertama, minyak jelantah dan lemak trans. Pedagang gorengan biasanya menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang agar lebih hemat. Sayangnya, minyak yang dipakai berkali-kali atau minyak jelantah bisa menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrilamida dan radikal bebas. Zat ini bersifat karsinogenik yang memicu kanker dan bisa merusak sel-sel tubuh. Gorengan juga mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL bagi lansia. Kondisi ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Kedua, kandungan kalori dan karbohidrat tinggi. Sebagian besar gorengan terbuat dari tepung dan digoreng dalam minyak panas. Ini membuatnya sangat tinggi kalori dan karbohidrat. Pada lansia yang aktivitas fisiknya mulai berkurang, kalori ini mudah menumpuk dan berubah menjadi lemak. Ini bisa menyebabkan kegemukan, penyakit metabolik, serta memperburuk diabetes. Ketiga, ada bahan tambahan berbahaya dalam gorengan. Tidak sedikit pedagang yang menggunakan bahan tambahan seperti pengawet, penyedap rasa berlebihan, hingga pewarna. Kadang, ada pedagang nakal memasukkan plastik atau kantong kresek untuk dicampur dengan minyak yang dipakai menggoreng. Alasannya agar gorengan terasa crispy, renyah lebih lama. Semua bahan ini berbahaya. Jika masuk ke tubuh secara terus-menerus,
bisa merusak hati dan ginjal, serta memicu penyakit kronis lainnya. Keempat, kurangnya kebersihan. Tak bisa dipungkiri, jajanan pinggir jalan sering tidak memenuhi standar kebersihan. Debu jalanan, asap kendaraan, dan tangan yang tidak dicuci bersih bisa menyebabkan kontaminasi bakteri. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mual, atau bahkan infeksi serius pada lansia. Kelima, berisiko memicu asam urat dan radang sendi. Kandungan purin dalam gorengan yang berbahan dasar tahu, tempe, dapat memperparah asam urat pada lansia. Apalagi jika digoreng dengan minyak berulang kali dipakai, zat purinnya makin sulit diurai tubuh dan bisa menyebabkan nyeri sendi yang hebat. Meski berbahaya, bukan berarti gorengan harus dihindari sepenuhnya. Jika lansia ingin tetap menikmati, sebaiknya buat sendiri gorengan di rumah. Gunakan minyak baru dan bersih, serta bahan-bahan alami. Batasi makan gorengan maksimal 1 atau 2 kali seminggu, dan makanlah dalam porsi kecil. Keempat, sushi atau seafood mentah. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas sushi dan berbagai jenis makanan laut mentah semakin meningkat di Indonesia. Sushi yang berasal dari Jepang dikenal sebagai hidangan lezat dan berkelas. Sering menggunakan bahan seperti ikan mentah, jenis salmon, dan tuna. Ternyata, seafood mentah bisa menjadi sarang berbagai bakteri berbahaya seperti Salmonella, Listeria, dan Vibrio. Juga parasit seperti Anisakis yang bisa masuk ke tubuh manusia. Pada orang muda yang sehat, infeksi mungkin hanya menyebabkan diare ringan. Namun pada lansia, bisa berujung pada dehidrasi parah, infeksi sistemik, atau bahkan kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Beberapa jenis ikan dan kerang laut bisa mengandung racun alami seperti histamin, saksitoksin, atau ciguatera-toksin, terutama jika tidak disimpan atau ditangani dengan benar. Racun ini tidak hilang meski makanan tampak segar. Lansia sangat rentan terhadap keracunan makanan laut, yang bisa memicu gejala seperti pusing, mual hebat, kesemutan, alergi, gangguan jantung, hingga sulit bernapas. Makanan mentah yang sulit dicerna lansia bisa menyebabkan kembung, sakit perut, atau sembelit. Beberapa jenis seafood, seperti udang mentah dan kerang, mengandung kolesterol dan purin tinggi. Bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat memperburuk kondisi kolesterol tinggi dan asam urat. Seafood pun berisiko mengandung logam berat seperti merkuri, terutama pada ikan besar seperti tuna dan kerang. Merkuri bisa menumpuk dalam tubuh dan merusak fungsi otak, ginjal, dan sistem saraf yang sangat berbahaya bagi lansia. Jenis makanan kelima adalah pempek. Makanan khas Palembang yang berbahan ikan dan tepung sagu ini adalah jajanan favorit banyak orang. Teksturnya kenyal, disajikan dengan kuah cuko yang pedas dan asam, membuat pempek sangat menggugah selera. Pempek biasanya dibuat dari campuran ikan, tepung sagu, garam, dan bumbu lain. Kemudian digoreng atau direbus, lalu disajikan dengan kuah cuko yang asam dan pedas. Pempek mengandung garam cukup tinggi, baik dari adonan maupun dari kuah cukonya. Natrium yang berlebih bisa memicu hipertensi, apalagi pada lansia yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kandungan garam juga bisa memperberat kerja ginjal. Kuah cuko yang asam dan pedas bisa menyebabkan iritasi lambung, apalagi lansia yang punya masalah mah. Rasa asam yang kuat dapat menimbulkan rasa perih atau mual setelah makan. Pempek yang digoreng mengandung kalori tinggi, namun minim serat. Lansia yang kurang bergerak berisiko mengalami kegemukan, sembelit, dan gangguan metabolisme jika sering mengonsumsi makanan seperti ini. Pempek yang digoreng dalam minyak yang digunakan berulang kali bisa mengandung lemak trans, yang meningkatkan kolesterol jahat dan membahayakan jantung. Sahabat lebih sehat, itulah 5 jajanan yang berbahaya bagi para lansia. Semoga video bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Anda juga bisa menonton banyak video lain tentang kesehatan di channel ini. Bersama kita wujudkan hidup lebih sehat.